Dokter mau maju apa di depan? Oh, Dan ini Tina ikut Tina ya, dan saya terus terang. Ya. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya dengan Dr. Daniel TM, itu masa batak timbul melihatnya Simanjuntak. Jadi kalau dalam masa batak, terima kasih dan yang terakhir Simanjuntak. Ya, saya itu perkenalan secara singkat, saya di Jatinegara mungkin sudah kurang lebih 5 tahun beraktivitasnya, dan saya lulusan Universitas Pajajaran, ya, S1 dan spesialisnya di sana. Ini saya membahas tentang urologi dan kasus-kasus urologi. Pertama, apa sih urologi? Urologi itu adalah suatu cabang ilmu yang membahas tentang kelainan dalam saluran kemih, dan ini yang mungkin orang banyak yang tidak tahu, tetapi juga alat kelamin atau organ reproduksi pria. Jadi banyak orang sakit di alat kelaminnya berobatnya ke dokter kulit dan kelamin. Tetapi sekarang itu dokter kulit sebenarnya mereka lebih berfokus pada kecantikan. Jadi kalau mau suntik filler atau apa ke dokter kulit. Jadi kalau mereka dapat pasien laki-laki masalah kelamin, mereka langsung rujuk juga ke kita biasanya. Ya. Kedua, masih banyak orang Indonesia yang belum mengetahui tentang urologi. Tetapi saya lihat di Jabodetabek memang pengetahuan tentang urologi sudah sangat baik. Jadi orang sakit pinggang pun sekarang nggak ke dokter saraf, tapi malah ke kita. Gitu. Jadi informasi ini mungkin sekarang sudah jauh lebih baik. Kapan sih orang-orang ketemu saya? Biasanya ada gangguan susah berkemih atau susah mengkontrol berkemih. Ini biasanya pada wanita atau pada pria yang usianya lanjut. Kemudian ada juga yang tidak bisa kencing sama sekali, sehingga perutnya udah seperti orang hamil besar, ya. Biasanya disebabkan oleh batu atau prostat. Kemudian ada yang kencingnya darah, dan ini juga sekarang angkanya meningkat nih pada usia lanjut pria dengan gangguan ereksi. Kemudian ada kelainan bawaan di testis atau penis pria. Kemudian ada ingin disunat, ya. Tentu di agama kita sunat itu tidak wajib. Tetapi secara pengetahuan orang sekarang sudah sadar bahwa pria disunat itu jauh lebih bagus daripada tidak disunat. Kemudian ada masalah tidak subur, dan yang terakhir kanker di saluran kencing. Secara garis besar saluran kencing kita ini ada ginjal, ureter, kandung kencing, dan lubang pipis atau uretra, ya. Jadi kalau ada kelainan atau masalah di organ-organ ini pasti harus mencari dokter spesialis urologi, ya. Jangan salah, nanti treatmentnya juga belum tentu tepat. Nah, ini organ yang paling penting terutama untuk kita yang usia lanjut, bahwa ginjal itu fungsinya paling mudah adalah menampung darah, kotoran, dan air. Kemudian itu difilter sama dia, jadi zat-zat yang berguna itu diserap kembali, dan zat-zat yang tidak berguna itu dibuang. Kemudian nanti kelebihan dari zat-zat yang kita rasa tidak dibutuhkan itu dibuang sebagai air kencing. Makanya kalau ada terapi yang meminum air kencing sendiri itu super aneh. Pertama itu nggak steril, kedua itu kan yang mau dibuang tuh apa ini ditelan lagi gitu, ya. Ya. Kemudian ginjal juga punya fungsi untuk hormon, mengontrol tekanan darah kita. Kemudian dia punya fungsi juga menambah Hb atau hemoglobin atau darah kita. Oleh karenanya orang-orang yang cuci darah biasanya Hb-nya rendah di bawah 10, atau dia biasanya tensinya tinggi. Jadi tensi tinggi bisa menyebabkan orang cuci darah, atau orang dengan cuci darah bisa juga menyebabkan tensinya tidak terkontrol. Nah, ini penyakit yang kita paling sering temukan itu batu saluran kemih. Paling banyak batu itu kandungannya kalsium, asam urat, kemudian ada juga sistin atau batu infeksi atau sulfit. Jadi gampangnya seperti ini nih batu nih, ya, kalau kita lihat di gambar. Nah, gejalanya itu bisa bermacam-macam. Yang paling sering adalah sakit pinggang. Kemudian bisa juga pasien merasa kencingnya menjadi lebih sering atau tidak bisa menahan air kencing, ya. Cuman yang paling khas itu adalah sakit pinggang. Kalau dari urin ini sebenarnya sangat gampang. Kalau orang dengan batu itu bisa urinnya berwarna keruh seperti air susu atau juga merah darah.
Bahayanya apa sih batu saluran kemih? Ini yang paling berbahaya, dia menyebabkan sumbatan di ginjal. Akhirnya ginjal kita tersumbat, air tidak mengalir, dan itu menyebabkan infeksi. Infeksi ketika berat itu dinamakan sepsis. Ya. Sepsis itu infeksi yang menyebar ke otak, ke pembuluh darah, ke jantung, ke organ lain, sehingga akhirnya pasien bisa meninggal. Jadi jangan dipikir sakit batu cuma bikin kita sakit pinggang. Kalau itu minum obat nyeri tuntas, tapi itu bisa menyebabkan infeksi yang membahayakan nyawa. Cara diagnosanya ini yang paling gampang, seperti ibu hamil di USG aja, ya. Jadi kadang pasien bapak-bapak ketawa-ketawa kalau di USG, ini kita mau di USG hamil, Pak, dok, nggak melihat batu. Jadi kalau dari USG itu batu putih warnanya kayak gini ya. Kemudian kayak gini putih, dan kalau tersumbat dia ada airnya di ginjal. Jadi ginjal ini udah tersumbat. Dan ini di Rumah Sakit Premier sendiri kita ada di ruangan dokternya. Jadi memang persis ruang dokter kebidanan, di ruang urologi ada juga USG. Kemudian ada foto ronsen. Ini memang udah tertinggal, tapi menurut saya ini pemeriksaan yang murah ya. Hanya beberapa ratus ribu kita bisa mendapat gambar batu, terutama kalau besar. Gambarnya juga sama, putih kayak tulang ya. Kemudian ini yang paling bagus dengan CT scan. Nah, jadi kalau CT scan itu jelas sekali, batu sekecil apapun seperti ini kita bisa lihat ya. Dan di Rumah Sakit Premier setahu saya CT scan itu udah yang paling canggih, mungkin 512 slice. Jadi potongannya itu cukup detail buat pasien, sementara harga pemeriksaan CT scan menurut saya di semua rumah sakit Jakarta mirip-mirip aja. Jadi bukan berarti yang 64 slice lebih murah, tapi udah harganya mirip-mirip. Jadi menurut saya kalau rumah sakit bisa potongannya lebih banyak, itu kita dokter jadi lebih detail dan pasien jadi tidak ada yang terlewat. Treatmentnya itu ditentukan oleh ukuran batu, letak batu, jumlah, dan ini yang paling penting pasien tahu bahwa rumah sakitnya punya alat-alat canggih nggak sih untuk mengobatin batu, ya. Nah, ini untuk batu-batu yang besar. Mungkin zaman dulu kalau batu udah besar kita udah pikirannya dibelek. Wah, udah serem, mending nggak ke dokter deh, lari dari kenyataan. Akhirnya datang ke dokter udah ginjalnya rusak, cuci darah dan sepsis. Tapi sekarang kita di Rumah Sakit Premier dan di Indonesia juga kita udah melakukan ini, percutaneous nephrolithotripsy. Jadi kita cuma lubangin kurang lebih 2 cm di pinggangnya bapak atau ibu, dan kita bikin bor ke dalam, lalu batunya kita pecahin ya. Jadi canggih sekali, dan menurut saya, contoh saya berapa kali ketemu pasien yang udah tua sekali, karena insisinya kecil, kemudian dengan kita tidak membelah ototnya, membelah kulitnya, itu jauh lebih aman juga buat pasien. Nah, ini. Jadi kalau digambar nanti batunya itu terlihat seperti ini, lalu ronsen-ronsennya di ruang tindakan seperti ini. Nah, ini contoh batu yang nggak mungkin kita kasih obat ya. Ini batu udah sebesar ini nih. Mungkin kalau diukur senti, 10 cm ya. Jadi 10 cm. Nah, kalau batu 10 cm kita mau nggak mau harus, kalau zaman dulu dibedah. Jadi seperti orang melahirkan anak, ginjalnya dibelah, keluarin batunya. Cuman itu ada risiko perdarahan dan risiko yang lain. Nah, sekarang dengan teknik PCNL ini sangat-sangat mudah kita lakukan tanpa membuat nyeri yang berlebihan di pasien. Hasilnya batunya memang dipecah-pecah seperti ini ya. Jadi cukup aman buat pasien. Jadi bukan keluarnya utuh ya, tapi keluarnya sudah dalam bentuk fragmen lalu disedot keluar. Nah, ini juga di Premier itu kita keunggulannya saya lihat ya, dibanding saya kan praktek di 3 rumah sakit. Alatnya yang kita punya itu untuk memecah batunya sangat canggih ya. Jadi ini menentukan juga hasil akhir nanti. Jadi dia selain memecah, batu itu langsung disedot kayak vacuum cleaner. Jadi langsung keluar. Kalau yang lain kita harus ngeluarin batunya satu persatu ya. Jadi angka kebersihannya dan angka pemecahan batunya sangat baik. Kemudian kita juga ada alat namanya RIRS ya. Ini mungkin buat pasien lebih tidak menakutkan karena kita cuma pakai kamera lewat lubang pipis. Cuman dia ada keterbatasan, dia biasanya untuk batu 1,5 cm sampai 2 cm. Jadi batu besar seperti ini dia nggak cocok ya. Karena batu ini nanti kalau pakai kamera, tetap batu yang kecil-kecil ini harus keluar lewat air pipis bersama dengan kita. Jadi kita masukin lewat bawah kameranya, lalu ketemu batunya. Ini misalnya batunya nggak terlalu besar ya. Lalu batunya itu disedot, ditarik satu-satu pakai laser, atau batunya itu dibiarin keluar sendiri. Jadi
keluar bersama dengan air kencing kita. Nah, kemudian nih yang favorit nih, tidak dioperasi, tidak dibius, yaitu SWR. Jadi yang dilakukan adalah mengirim gelombang dari luar tubuh pasien, pecahin batu, lalu batunya keluar lewat air kencing. Ini sangat cocok untuk batu yang di bawah 1,5 cm. Jadi kalau batunya agak besar, kita harus kasih tahu pasien mungkin harus beberapa kali dilakukan. Jadi nggak bisa sekali. Dan memang orang Indonesia paling seneng yang sulap-sulap ya. Banyak tuh yang mau 10 kali dong gitu. Jadi memang buat orang yang nggak ada keterbatasan asuransi atau biaya dan dia takut dioperasi, ini jadi solusi ya. Nah, yang perlu diperhatikan oleh pasien adalah merek alatnya. Semakin bagus mereknya, semakin mungkin pecahnya dan semakin akurat nembaknya. Karena ini ibarat sniper, kita nembak dari luar. Jadi kadang pasien, dok di rumah sakit sana murah, ya iya alatnya made in China, ya. Jadi kadang beberapa kali ditembak nggak pecah batunya bukan karena batunya keras, tapi alatnya kurang akurat atau kurang canggih. Yang paling bagus ini, ya ini Wolf buatan Jerman. Jadi akuratnya dia, ini kalau dilihat Bapak Ibu dia pakai USG juga, tapi pakai X-ray juga. Dan X-ray-nya ini bisa miring kanan, miring kiri. Itu tujuannya apa? Biar tidak miss nembak batunya. Ya, karena batunya di dalam tubuh. Nah, ini di rumah sakit Premier juga alatnya udah yang paling canggih saat ini. Jadi menurut saya itu menentukan success rate kita bilang. Ya, nanti batunya ditembak, lalu batunya itu keluar sama air kencing. Ya. Nah, kemudian ini juga kita untuk batu yang nyangkut, ini kita lakukan juga endoskopi, mirip-mirip seperti tadi ya. Nah, ini zaman dulu nih. Jadi kalau laki-laki atau perempuan pakai baju, kita USG ada sayatan seperti ini udah pasti pernah dibelah ginjalnya. Dan pasti pasiennya trauma. Trauma artinya sakit sekali, lalu dia nggak mau lagi ke dokter urologi. Misalnya pasien saya tanya, Bu, kenapa baru kontrol sekarang? Ibu kan kenapa? Aduh, dulu waktu operasi ini dok sakit sekali, saya jadi takut ke dokter gitu. Jadi memang, tapi operasi ini ada keunggulannya. Ini batunya bisa dikeluarin semua atau banyak yang keluar. Bukan berarti nggak ada sisa ya, bisa aja ada yang sisa kecil-kecil. Tapi mostly batunya ini bisa keluar semua dan mungkin untuk orang-orang yang perlu bepergian. Contoh saya punya pasien dari Papua, dia kan nggak mungkin bolak-balik kontrol. Jadi sekali jalan beres ya. Jadi bukan berarti operasi ini nggak dikerjakan lagi, tetap dikerjakan. Dan dengan kecanggihan obat-obat nyeri sekarang kan kita obat-obat nyeri juga bagus. Sebenarnya nggak usah takut lagi sesakit dulu ya. Nah ini obat-obat contoh yang diminum herbal ya. Ini juga kesukaannya orang Indonesia, bis kucing. Ini ya saya bilang boleh aja, cuman prinsip obat itu selalu adalah mempush keluar. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya mau olahraga atau minum banyak. Tapi tentu kalau ditambah obat itu lebih cepat keluar. Kalau batunya kecil saya bilang. Tapi kalau kita pernah operasi batu, batu itu nancep di tubuh pasien. Jadi ginjal, kemudian ada batu itu nancep di dalam. Jadi mau kita minum banyak, mau kita olahraga lompat-lompat itu susah keluar. Kalau dia nancep ukurannya segitu-segitu aja nggak ada masalah. Tapi batu itu bisa bersumbu besar. Kalau pasien nanya berapa lama dok ya, nggak tahu. Ada yang dalam waktu sebulan langsung signifikan, ada yang udah bertahun-tahun nggak berubah. Jadi itu faktor unpredictable dari batu. Makanya pasien batu ada yang anak kecil, nggak juga. Pasien batu cuma di orang tua, orang muda, enggak. Ada pasien saya umur 5 tahun, 1 tahun juga ada batu. Pencegahannya yang paling gampang adalah minum banyak ya air putih, karena batu itu terjadi salah satu faktornya kepekatan dalam urin. Jadi kalau kita minum air putih banyak aja itu udah bagus. Kedua, makanan yang terlalu asin atau mengandung kandungan kalsium dihindari. Minuman cepat saji seperti Coca-Cola, soda-soda, makanan fast food dihindari. Daging, kalau kita mau makan protein, jangan yang kandungan kolesterolnya tinggi ya. Kemudian teh boleh, tapi nggak usah terlalu banyak. Kemudian coklat, almond, orang pikir wah almond sehat nih, sehat, tapi untuk pembentukan batu kurang bagus. Susu-susuan karena mengandung kalsium juga nggak usah terlalu banyak. Saya nggak bilang enggak ya, karena tulang kita juga perlu kalsium ya. Jadi minum secukupnya aja ya. Nah ini batu paling besar yang saya angkat, ini 30 cm sebesar kepala bayi ya. Ini
Di bawah sini di kandung kemih. Ini yang sakit ini hampir cuci darah, cuma karena batunya bisa dioperasi. Ini udah nggak bisa lagi pakai alat kamera ya. Jadi dia harus dibedah kayak sesar. Dan operasinya cukup sulit. Jadi Bapak Ibu jangan sampai udah sulit baru ke dokter, karena itu menambah risiko juga di Bapak Ibu. Ya, operasi sulit, risiko perdarahan, risiko cedera organ sekitar, risiko komplikasinya tinggi. Kemudian untuk para pria, ini kasus-kasus urologi, biasanya pria itu berobatnya ke andrologi atau ke dokter kulit kelamin, masih banyak juga. Tapi sebenarnya yang tepat juga ke urologi. Jadi ada disfungsi ereksi, ada priapismus atau ereksi yang tidak bisa berhenti, jadi dia ereksi terus ya, jarang tapi. Ada ejakulasi prematur atau terlalu cepat ejakulasi, ada kelainan ejakulasi seperti tidak keluar sama sekali, ada juga varikokel, nyeri di buah zakar atau nyeri di selangkangan, kemudian ada masalah kesuburan, biasanya bapak-bapak ke kebidanan, padahal dia nggak subur. Dan lucunya sama dokter kebidanan diobatin juga bapaknya, disuntik-suntik hormon. Saya bilang sudah lucu di Indonesia ini, tapi ya udahlah, nanti dia kita juga ya. Nah, secara garis besar saluran kencing, buat buah zakar, kemudian kandung kemih, ini prostat di sini ya. Ini secara garis besar. Nah, ini yang penting karena disfungsi ereksi ya, jadi adalah tidak mampu ereksi atau tidak mampu bertahan saat hubungan ya. Jadi hubungan intim suami istri tidak sampai selesai, itu harus berobat ya. Ini penyebabnya penting juga, kelainan pembuluh darah, kemudian gangguan hormon atau saraf, atau psikis. Jadi orang tuh emang kalau nggak bahagia susah juga ereksinya ya. Nggak bahagia dalam pekerjaan, nggak bahagia dalam hubungan rumah tangga, nggak bahagia dalam anak ke bapak, kita bisa ternyata susah ereksi ujungnya ya. Penyempitan pembuluh darah, makanya kita harus merawat pembuluh darah kita dengan baik, olahraga, jangan makan yang kolesterol tinggi, kemudian tidur cukup ya, otomatis tensi kita normal, akhirnya pembuluh darah bagus, aliran darah ke penis juga bagus. Nah, ini penanganannya. Pertama obat, seperti yang Bapak tahu ada obat Viagra dan sebagainya. Kemudian ada juga obat suntik ya. Nah, kemudian ini di Premier juga ada, namanya shockwave therapy. Jadi kita seperti nembak batu, cuma kita arahkan ke arah penis. Nah, nanti kita harapkan adalah tumbuh pembuluh darah baru. Jadi pembuluh darah yang lama kita tembak, lalu pembuluh darah yang baru timbul. Jadi ibarat mobil diganti spare part ya. Nah, kemudian untuk ejakulasi prematur, ini biasanya ejakulasi yang begitu cepat sehingga tidak sampai 1 menit 2 menit sudah ejakulasi, atau tetap kita namanya berhubungan itu kita tanya pasangannya, memang harapannya ibu berapa lama, seperti itu. Jadi kalau tidak mencapai yang tentu yang normal ya, kalau saya maunya sejam ya, kita marahin juga ibunya, nggak mungkin lah sejam, karena kita pernah dapat yang seperti itu gitu. Padahal suaminya tentara, tapi istrinya maunya lama, nggak mungkin. Saya bilang 15 menit sampai 20 menit cukup, jadi nggak usah berlebihan juga saya bilang. Jadi ini juga bisa diobati dengan obat-obatan, jadi nggak usah takut ya. Nah, ini varikokel, ini dia biasa kalau kita mau sekolah tentara atau sekolah polisi diperiksa tuh testisnya. Kalau teraba ada varikokel disuruh operasi. Jadi ini bisa berpengaruh pada kesuburan. Jadi kalau pria dewasa muda, sebenarnya pria itu sampai umur tua pun bisa punya anak ya. Jadi agak berbeda dengan wanita. Misalnya kayak pasien saya kemarin ada yang ingin nikah lagi, istri meninggal. Nah, dia ternyata susah punya anak, spermanya jelek, ternyata ada varikokel, ini bisa dioperasi ya. Karena pembuluh darah yang rusak ini tidak memfilter zat-zat yang buruk dengan baik, sehingga akhirnya zat-zat itu masuk ke dalam testis dan mengganggu pembentukan sperma. Nah, kemudian ini juga menopause, jadi perempuan ada menopause, laki-laki juga ada menopause ya, perutnya jadi buncit, bungkuk segala macam. Nah, ini juga bisa berobat urologi untuk pemberian terapi hormon, dan kita edukasi lah lifestyle-nya yang harus diubah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kayak saya nih udah mulai buncit, biasa aja, itu normal ya. Jangan berharap seperti yang 20, memang udah umurnya. Yang penting dijaga jangan terlalu buncit seperti itu. Nah, ini juga prostat ya. Jadi prostat itu pada laki-laki, yang bikin sperma laki-laki itu prostat. Jadi pada laki-laki usia lanjut biasanya prostatnya mulai membesar sehingga susah kencing. Nah, kalau sudah dengan obat tidak bisa, kita harus operasi
Di Premier juga alat operasi prostatnya bagus. Mungkin Bapak Ibu sekarang dengar ada alat namanya Rezum yang Hotman Paris pasarin, oh prostat disuntik Rezum. Cuman kalau saya sebagai urolog menilai itu masih ada plus minusnya. Jadi yang saya masih rekomendasi adalah operasi dikerok prostatnya. Dikerok aja prostat itu belum tentu kencingnya enak, ya. Apalagi cuma disuntik obat. Jadi Rezum itu adalah disuntik obat ke dalam prostat, berharap prostatnya mengecil sendiri. Cuma dalam proses penyembuhannya itu sakit karena prostatnya dibikin infeksi atau radang. Kemudian ya pipisnya belum tentu 100% normal. Ya. Jadi semua terapi memang kita harus tahu untung ruginya pasien, dan kedua itu masih mahal sekali. Nah kemudian nih penyakit yang sering kita dapat temuin, kelainan bawaan pada anak. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak atau cucu yang kelainan bawaan seperti ini, bawa ke urologi. Jadi dia lubang pipisnya di bawah. Kalau laki normal kan di depan, dia lubang pipis di bawah. Lalu penisnya itu seperti orang muda disunat, padahal belum. Oke. Penyakit menular seksual ini juga harus berobat urologi ya. Dan sekian, terima kasih.